Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas AK 2021C1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami dari mata kuliah akuntansi biaya, dan materinya tentang pengertian dan penggolongan akuntansi biaya. Kami dari jurusan akuntansi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anjeli Putri Wibowo. Saya Afrinia Dwi Primasari. Saya Vinka Rizka Oktaviani. Dan saya Dias Yolita Arenisa. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami melalui video. Jangan lupa ditonton ya videonya. Pembahasan mengenai pengertian dan penggolongan akuntansi biaya. Berikut anggota kelompok 2. Ada Afrinia Dwi Primasari dengan NIM 222110013, Anjeli Putri Wibowo dengan NIM 222110038, ada Dias Yolita Arenisa dengan NIM 222110034, dan Vinka Rizky Oktaviani dengan NIM 222110023. Dengan dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, Bu Adiba Yahya SEMM AK. Pembahasan materi. Yang pertama mengenai pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang mempelajari bagaimana caranya mencatat, mengukur, serta melaporkan tentang informasi biaya yang digunakan. Akuntansi biaya juga membahas tentang penentuan harga pokok dari suatu produk yang telah diproduksi dan dijual ke pasar yang berguna untuk memenuhi pesanan maupun menjadi persediaan barang dagang yang akan dijual. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh Anjeli Putri Wibowo. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Saya akan membahas tentang penggolongan akuntansi biaya. Di dalam penggolongan akuntansi biaya ini dikelompokkan menjadi 5 kelompok biaya sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Kelompok yang pertama yaitu pengelompokan menurut objek pengeluaran. Kelompok yang kedua menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Kelompok yang ketiga menurut fungsi-fungsi pokok dalam perusahaan. Dan kelompok yang keempat menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dan kelompok yang terakhir menurut jangka waktu manfaatnya. Next, kita akan membahas tentang pengelompokan yang pertama, yaitu pengelompokan menurut objek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar. Maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut dengan biaya bahan bakar. Menurut penggolongan biaya menurut objek pengeluaran dalam perusahaan kertas adalah sebagai berikut. Biaya jerami, biaya merang, biaya gaji dan upah, biaya soda, biaya depresiasi mesin, biaya asuransi, biaya bunga, dan biaya zat warna. Baik, sampai sini. Dan selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas oleh Dias Yolita. Kedua, menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Dalam perusahaan manufaktur ada 3 pokok, yaitu fungsi pokok produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Yang pertama, biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Menurut objek pengeluarannya, secara garis besar, biaya produksi dibagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya pemasaran
merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan pemasaran produk. Contohnya, biaya iklan, biaya promosi, biaya angkutan dari gudang perusahaan ke gudang pembeli. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum, merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contohnya, biaya gaji karyawan bagian keuangan, biaya pemeriksaan akuntan, dan biaya fotokopi. Yang ketiga, menurut fungsi-fungsi pokok dalam perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang berkaitan dengan objek biaya tertentu dan dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi. Contohnya, biaya kaleng atau botol untuk produk teh botol. Yang kedua, biaya tak langsung. Biaya tak langsung adalah biaya yang berkaitan dengan objek biaya tertentu, namun tidak dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi. Contohnya, biaya gaji supervisor. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vinka Rizky Oktaviani. Berikutnya penggolongan yang keempat, yaitu menurut perilaku dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dibagi menjadi 4, yaitu biaya tetap, biaya variabel, biaya semi-fixed, dan biaya semi-variabel. Yang pertama, biaya tetap merupakan biaya yang secara total tetap dalam rentang waktu relevan, tetapi per unit berubah. Contohnya biaya gaji. Yang kedua, biaya variabel merupakan biaya secara total berubah sebanding dengan aktivitas atau volume produksi dalam rentang relevan, tetapi per unit bersifat tetap. Contohnya biaya bahan baku. Yang ketiga, biaya semi-fixed merupakan biaya yang berubah dengan volume secara bertahap. Contohnya gaji supervisor. Yang keempat, biaya semi-variabel merupakan biaya yang pada aktivitas tertentu memperlihatkan karakteristik biaya tetap maupun biaya variabel. Contohnya biaya pemeliharaan dan pajak penghasilan. Terakhir, penggolongan yang kelima menurut jangka waktu manfaatnya. Yang pertama, pengeluaran modal atau kapital ekspenditur, yaitu biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi pada saat terjadinya dibebankan sebagai harga pokok aset. Yang kedua, pengeluaran investasi atau revenue expenditure, yaitu biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Ya, terima kasih. Sekian materi pembahasan dari kelompok kami, dan kami mengucapkan terima kasih yang telah menonton. Semoga materi ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Dadah.